Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Aini Ikwina Aira Azhara dari SMA Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. Kali ini aku mau meresensi buku berjudul Tragedi Perang Dunia I. Buku ini berjudul Tragedi Perang Dunia I 1914 sampai 1918, konflik, intrik, dan dampaknya. Nama penulis buku ini adalah Anna Mutmainnah dan tebal buku ini ada 298 halaman, diterbitkan di tahun 2023 oleh penerbit Anak Hebat Indonesia. Sebagian dari kita mengerti bahwa Perang Dunia I adalah peristiwa atau fenomena yang sangat berdarah dalam sejarah. Konflik yang berlangsung dari tahun 1914 sampai 1918 ini melibatkan banyak negara, menelan banyak korban jiwa dan memberikan dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia jangka panjang. Buku ini hadir sebagai upaya untuk merekam jejak sejarah tersebut serta mengajak pembaca untuk mengerti bagaimana sebuah peristiwa atau fenomena global yang terjadi dapat mengubah tatanan dunia secara drastis. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa Perang Dunia awalnya dimulai karena terbunuhnya pewaris tahta, yaitu Franz Ferdinand, bersama istrinya pada tanggal 28 Juni 1914. Franz Ferdinand dan istrinya dibunuh oleh Gavrilo Princip yang merupakan anggota Black Hand, yaitu organisasi teroris Serbia. Kenapa sih Franz Ferdinand dibunuh? Nah, Franz Ferdinand dibunuh karena para nasionalis Serbia meyakini bahwa Franz Ferdinand adalah calon pemimpin yang akan mendukung pergerakan realisme. Nah, realisme itu apa? Realisme adalah gerakan politik yang ingin agar wilayah Habsburg dibagi menjadi 3 alih-alih hanya 2. Dengan ini, wilayah yang dihuni oleh orang Slavia akan mendapatkan status yang setara dengan Austria maupun Hungaria. Para kelompok Bosnia menganggap Franz Ferdinand akan menjadi penjajah bagi Bosnia. Perang Dunia dimulai pada 28 Juli tahun 1914. Nah, negara-negara yang bergabung di Perang Dunia I itu ada apa aja sih? Perang ini melibatkan seluruh kekuatan besar di dunia, yaitu benua Eropa. Benua Eropa salah satunya ada negara Albania, Austria, Hungaria, Belgia, serta beberapa negara lainnya. Selain itu, ada juga Amerika Serikat. Perang Dunia I terbagi menjadi 2 aliansi yang saling bertentangan. Yang pertama ada Blok Sekutu. Blok Sekutu itu ada Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Dan satunya lagi adalah Blok Sentral. Di Blok Sentral ada Jerman, Austria, Hungaria, Bulgaria, dan lainnya. Singkat cerita, berakhirnya Perang Dunia diwarnai dengan berbagai upaya perdamaian antar negara yang berseteru di sepanjang tahun 1914 sampai 1918 dengan ditandainya perjanjian-perjanjian. Akhir dari Perang Dunia I. Sejak tahun 1914 sampai 1918, Perang Dunia I memberikan banyak perubahan di sepanjang penjuru dunia. Perang Dunia I secara resmi bubar pada 11 November 1918 dengan kekalahan Blok Sentral. Peperangan yang menewaskan hampir 1 juta tentara dari berbagai negara di benua Eropa memberikan kemenangan bagi pihak sekutu. Peperangan yang melibatkan hampir dari 28 negara ini tidak hanya memberikan dampak dengan terbunuhnya para pejuang, melainkan juga dampak jangka panjang. Buku ini
menjelaskan bagaimana intrik politik dan sistem aliansi menjadi pemicu Perang Dunia I, sekaligus menunjukkan dampak besar terhadap tatanan global, sehingga pembaca bisa melihat perang bukan hanya sebagai konflik militer, tetapi juga fenomena sosial politik yang kompleks. Berdasarkan pengalaman saya membaca buku ini dapat memberikan gambaran tentang Perang Dunia I secara jelas. Kebahasaan di buku ini juga standar. Poin-poin yang terdapat di buku ini lengkap, tetapi beberapa bagian mungkin terasa terlalu ringkas sehingga bagi sebagian pembaca mungkin kesulitan untuk memahami detail intrik politik antar negara. Meski beberapa bagian harus dikoreksi, buku ini tetap bermanfaat. Secara keseluruhan, buku ini menyajikan pemahaman yang padat dan bermanfaat tentang Perang Dunia I, terutama bagi pembaca yang ingin mengetahui latar belakang, tokoh-tokoh, alur konflik, hingga dampaknya terhadap tatanan dunia. Mungkin sampai sini saja resensi buku dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.